Nah, video kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda video tentang pengaturan strategi yang dilakukan oleh seorang Habib. Dan suaranya pasti Anda sudah mengetahuinya, siapa pemilik dari suara ini. Mari kita dengarkan bersama-sama apa saja yang mereka rencanakan, dan ini sudah betul-betul sangat berbahaya. Maka dari itu saya harap Anda semuanya bisa menyimpan video ini apabila sewaktu-waktu video ini bisa dihapus oleh mereka, dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang di luar. Jangan sampai negara ini jatuh ke tangan mereka semuanya. Nah, sahabat Iqbal Wahha, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang mereka rencanakan dan pahami suara ini adalah suara Rizik Syihab. Dan ini dia adalah, maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian rent corporation. Apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah, itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak sudah merencanakan sesuatu kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah, kemudian nggak sampai di situ, Jadi kita perlu kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Nah, cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kecilkan, mereka lecehkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, dan buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya, bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kecilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu didik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka, yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Nah, aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek.
Kalau modernis itu masih kawan barat. Tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh